Hei teman kecil. Hei teman kecil. Teman kecil. Hei teman kecil. Bisakah kamu mendengarku? Teman kecil. Teman kecil. Ayo. Pelan-pelan. Teman kecil apa? Bagaimana aku bisa berubah jadi anak kecil? Berita terkini. Berita terkini. Direktur Departemen Kardiologi Rumah Sakit Nanshan, ahli bedah jenius penyelamat nyawa, Silin Ren, mengalami serangan jantung mendadak di luar ruang operasi. Saat ini dalam keadaan koma. Mungkin akan memasuki kondisi vegetatif. Kematian mendadak. Apakah aku terlahir kembali? Atau ini tubuh anak pengemis cilik? Aku tidak pernah berpikir bahwa dengan semua keterampilan medisku, menyembuhkan dan menyelamatkan, pada akhirnya aku tidak bisa menyelamatkan hidupku sendiri. Teman kecil. Siapa namamu? Di mana orang tuamu? Mau puantar temui mereka. Lenwan. Itu dia. Mungkin melalui dia, aku bisa mendekati tubuhku dan cari cara menyelamatkan diri. Kakak, apakah Anda seorang dokter? Nama saya Kasey. Siren. Orang tua saya hilang. Saya sudah lapar selama beberapa hari. Kakak, bisakah Anda membantu saya? Mengapa anak ini terasa sangat akrab? Baik, aku akan mengantarmu pulang. Ayo pergi. Dr. Lin, Chen Mingyu, dokter di rumah sakit Nanshan. filmnya akan segera dimulai. Ayo masuk. Dokter Chen, maafkan aku. Aku mungkin tidak bisa menonton film hari ini. Teman kecil ini tersesat. Ya pulang dulu untuk menenangkannya. Apel. Tidak bisa menontonnya sekarang. Ayo pergi. Tian-Tian, Putri. Sui ayah Tian-Tian. 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 Tian-Tian tolong. Selamatkan orang. Baik, Tian-Tian. bantu. Aku seorang dokter. Baiklah, Pelan-pelan. pelan-pelan saja. Tian-Tian. Saya tangani dulu pendarahan di kakinya. Anda periksa titik pendarahan lainnya. Baik, Pasien masih mengalami pendarahan. Periksa bagian belakang leher. baik. Tunggu. Minggir. Ini adalah kecelakaan mobil darurat. Untuk apa kamu menyalana? Teman kecil, ini bukan sesuatu yang bisa kamu campuri. Pergi tunggu di belakang. 3 jari di atas dagunya. Ada segera tekan. Bagaimana kamu bisa tahu itu? Menyelamatkan nyawa adalah yang utama. Lakukan trichothyroidotomy. Dr. Lin, dia hanya seorang anak kecil. Apa yang dia tahu? Mari kita selamatkan pasien dengan cepat. Pertama periksa bagian belakang leher. Dr. Lin, dia hanya seorang pengemis kecil. Apakah Anda benar-benar mempercayainya? Dia. Ini benar-benar emfisema sukutar. Ini. Anak nakal ini ternyata benar. Siapa sebenarnya anak nakal ini? Ambulan sudah tiba. Ambulan sudah tiba. Geser sedikit. Cepat minggir. Anak itu tidak lagi dalam bahaya serius. Langkah selanjutnya adalah pergi ke rumah sakit untuk operasi. Terima kasih dokter. Saya sangat berterima kasih dokter. Kecelakaan mobil. Darurat. Atur operasi. Dada kanan pasien memiliki getaran logam bir 1 interkostal kelima, memerlukan CT scan dengan kontras dan angiografi jantung. Dari mana anak ini berasal? Anak nakal, jangan sok tahu hanya karena sekali benar. Kamu bisa mengarahkan kami sesuka hatimu. Ini adalah rumah sakit, bukan taman hiburan. Dokter Chin, apa yang kamu lakukan? Seperti yang Anda tahu, kita harus menghentikan semua titik pendarahan daripada membuang waktu untuk pemeriksaan. Kakak, percayalah padaku. Dia benar-benar membutuhkan CT scan. Dr. Lin Anda dan saya adalah dokter penanggung jawab. Dokter Lin, segera atur untuk CT scan. Gambaran paru-paru jelas. Morfologi jantung normal. Kakak, lihat di sini. Di tepi gambar jantung. Pantulan kaca ini di sini. Apakah Anda sudah cukup main-main?
Dekan Lin mendengar bahwa Anda membawa seorang anak kembali, sampai mengizinkan anak itu ikut operasi. Dia sangat marah sekarang. Tapi barusan di jalan, Siren benar tentang segalanya. Anda dan saya adalah para dokter. Saat ini kondisi pasien pada dasarnya stabil. Mereka hanya perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi. Apakah tindakan ini bisa merugikan pasien lebih lanjut? Hanya karena satu kata darinya. Pasien memiliki fragmen kaca di dalam ventrikel. Jika Anda menjahit luka tanpa mengeluarkan fragmen, itu akan benar-benar membahayakan pasien. Omong kosong. Gambar CT menunjukkan semuanya normal. Bagaimana mungkin pasien memiliki masalah? Oh tidak. Pasien mengalami fibrilasi ventrikel. Cepat. Dokter Lin, jangan buang-buang tenaga Anda. Keluarga pasien telah menandatangani perjanjian pemindahan. Ambulans akan tiba dalam 10 menit. Pindahkan rumah sakit. Bukankah pasien memiliki fragmen kaca di ventrikelnya? Apakah operasi darurat diperlukan? Sekarang Direktur Silin Ran tidak sadarkan diri. Seluruh rumah sakit Nanshan, siapa lagi yang bisa melakukan operasi ventrikel yang sangat sulit seperti itu? Apakah itu Anda atau anak nakal ini? Fragmen di dalam jantung pasien telah berdisar. Memindahkan rumah sakit sekarang adalah pembunuhan. Dia benar. Pasien harus segera menjalani operasi untuk mengangkat fragmen tersebut. Singkirkan fragmennya. Anda mengatakannya dengan begitu mudah. Operasi ini sangat sulit. Penilaian medis kemungkinan akan memberikan tingkat keberhasilan tidak lebih dari 8%. Memindahkan pasien ke rumah sakit lain sekarang setidaknya akan menghindari tanggung jawab rumah sakit kami. Kakak, fragmen di tubuhnya bergerak menuju arteri koroner. Jika kita tidak segera mengoperasi, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Pengemis kecil, ini bukan tempat Anda bermain-main. Nyawa Anda tak mampu bayar jika menyebabkan kematian. Dokter Lin segera atur pemindahan. Tidak. Dia baru berusia 6 tahun. Kita tidak bisa, karena takut akan tanggung jawab, melewatkan waktu pengobatan optimalnya. Aku akan menjadi kepala ahli bedah. Aku akan bertanggung jawab. Insisi di batas kiri sternum ruang interkostal keempat. Hati-hati hindari arteri interkostal. Skalpel. Apakah Anda yakin ingin di depan seluruh rumah sakit mendengarkan seorang anak mengarahkan operasi? Tidakkah menurut Anda ini terlalu tidak masuk akal? Bagaimanapun, penilaian awal kondisinya terhadap pasien akurat. Operasi ini sangat sulit. Secara aktif mengadopsi saran yang benar adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan tingkat keberhasilan. Meskipun begitu, seharusnya tidak ada adegan tidak masuk akal yang terjadi sekarang. Tekanan darah turun dengan cepat. Kehilangan darah telah melebihi 800 ml. Sudah kubilang, kita seharusnya tidak mempercayai anak nakal ini. Sekarang lihat apa yang terjadi. Rumah sakit bisa saja menghindari tanggung jawab, tapi sekarang kita dalam masalah besar. Diam. Sekarang saatnya bertanggung jawab. Cepat hentikan pendarahannya. Jangan panik. Fragmen kaca telah memotong vena. Pakailah klon vaskular pada pleura mediastinal. Tidak ada kesempatan lagi. Menyerah. Aku percaya padanya. Omong kosong. Ini benar-benar omong kosong. Operasi hidup dan mati. Dan kamu benar-benar mendengarkan seorang anak. Lin Shu, Direktur Rumah Sakit Nanshan. Apakah kamu masih dianggap dokter yang berkualitas? Kamu itu pengemis kecil yang tidak jelas asal-usulnya kan? Seseorang. Siapkan klon vaskular. Dengarkan ritmeku. Tarik napas. Buang napas. Sekarang jepit. Ini adalah teknik hemostasis Dr. Si. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Siapkan transfusi darah autolog. Buka akses vena kedua. Tunggu sebentar. Laju kehilangan darah melebihi laju penggantian cairan. Masih ada titik pendarahan. Penilaiannya benar. Temukan sumber perdarahan tersembunyi. Seorang pengemis kecil. Bagaimana itu mungkin? Bekerja sama dengan sangat baik dengan One Air. Saya adalah mitra terbaik Dr. Lin. Anak nakal. Aku pasti akan membuatmu menjauh dari One Air. Endoskop. Berhenti. Ada darah merembes di belakang bronkus lobus atas kanan. Bagaimana kamu tahu? Benang sutra No 8. Jahitan terputus. Sekarang. Gunting. Akhirnya selesai. Anak kecil. Siapa sebenarnya kamu? Teknik diseksi tumpulmu barusan. Persis seperti milik Dr. Si. Siapa sebenarnya kamu? Setelah kematian mendadak, masalah transfer jiwa terlalu absurd. Setelah terungkap, aku pasti akan diperlakukan sebagai subjek penelitian. Masalah ini tidak ada yang boleh tahu. Aku. Direktur Lin.
Direktur, Siran terpisah dari keluarganya. Itu sebabnya aku membawanya ke rumah sakit. Tolong jangan usir dia ya. Siapa bilang saya akan mengusirnya? Saya hanya penasaran, mengapa dia tahu metode pengobatan Direktur Si? Dia, Mungkinkah orang ini dan Direktur Si memiliki hubungan? Saya belajar ini dari TV. Anda berbicara omong kosong. Bagaimana mungkin anak seperti Anda bisa mempelajari keterampilan bedah tingkat lanjut seperti itu dari televisi? Karena saya selalu menganggap Dr. Si sebagai idola. Setiap kali dia muncul di TV, saya menontonnya. Begitulah cara saya belajar. Apakah mungkin belajar keterampilan beda dari menonton TV? Apakah kamu semacam jenius medis? Jenius macam apa dia? Anda harus memikirkan terlebih dahulu bagaimana menjelaskan ini kepada media. Sebuah rumah sakit terkemuka membiarkan seorang anak mendiktekan hal-hal. Berita itu sudah menyebar. jika terjadi sesuatu, biarkan mereka mengejarku. Lin Wan, Anda tahu bukan itu maksud saya. Tidak bisakah Anda membawanya pergi saja? Kakak, sebelum saya pergi, bisakah saya bertemu Dr. Si? Jangan khawatir. Kamu bantu aku selamatkan nyawa. Aku tidak akan mengusirmu. Direktur Dr. Chen, aku akan membawanya untuk mengganti pakaiannya dulu. Lalu, dia bisa beristirahat. Hal-hal lain. Mari kita diskusikan besok. Silakan. Sepertinya, aku hanya bisa mencari kesempatan lain untuk mendekati tubuhku. Ayo pergi. Siran, bukankah kamu bilang kamu yatim piatu? Bagaimana kamu masih bisa menonton TV? Oh tidak, aku tidak hati-hati saat berbohong. Apakah kebohonganku akan terungkap? Aku. Berhenti sebentar. Berhenti sebentar. Hati-hati. Hentikan mobilnya, Nona muda. Berhenti sebentar. Zhu Jiannan, suami dari Ye Xiao Xiao. Saya mohon. Nona muda, saya mohon. Tolong bantu saya. Istri saya hamil dan mengalami pendarahan hebat. Ambulans terjebak macet. Tolong saya mohon Anda membawa kami ke rumah sakit. Cepat bangun. Saya mohon. Aku seorang dokter. Ayo pergi. Di sini. Di sini. Ye Xiao Xiao. Bisakah orang ini masih hidup? Bulan lalu menantu perempuan Pak Tua Syam meninggal begitu saja. Minggir cepat. Cepat minggir. Minggir. Istriku. Ini persalinan prematur. Ini akan terlambat. Apa yang harus kita lakukan? Saya di sini, tolong biarkan saya lewat. Bagaimana situasinya? Pasien hamil prematur perdarahan masif. Dokter, saya mohon. Tolong selamatkan istri saya. Anda harus menyelamatkan istri saya. Mohon tolong kalian. Saya mohon. Tolong selamatkan istri saya. Anda harus menyelamatkannya. Jangan khawatir. Kami pasti akan menyelamatkan istrimu. Baik. Kondisi wanita hamil itu agak serius. Lingkungan ini tidak cocok untuk operasi. Segera atur pemindahan ke rumah sakit lain. Tolong selamatkan istri saya. Ini bukan persalinan prematur biasa. Tidak ada waktu untuk pergi ke rumah sakit. Apa? Dia memiliki bekas luka melintang lama di perut bagian bawahnya. Dia memiliki riwayat operasi rahim. Benar. Cepat berikan dia 10 mg. Phenylephrine secara intravena. Vasopresor memperburuk pendarahan. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Ini bukan pendarahan obstetri. Ini DIC yang disebabkan oleh ruptur bekas luka rahim. Dokter, saya mohon. Tolong selamatkan istri saya. Tidak ada waktu untuk pergi ke rumah sakit. Hubungi Bandara. Tahap awal koagulasi intravaskular diseminata. Operasi kaisar segera diperlukan. Operasi casar sekarang, di gubuk rakyat ini. Bagaimana kita bisa mendengarkan seorang anak? Ini tidak akan membunuh seseorang, kan? Tepat sekali. Kita tidak bisa menunda penyelamatan. Jika tidak baik, ibu maupun anak tidak akan selamat. Bukankah ini akan membunuh seseorang? Jangan biarkan mereka mengoperasi. Berhenti bicara. Biarkan mereka menyelamatkannya. Keluar. Semuanya keluar. Heparin natrium intravena. Pertama, blokir konsumsi faktor koagulasi. Baik. Lin Wan, di lingkungan ini, apa kau benar-benar ingin dia mati? Apa kau tidak tahu tentang sengketa medis? Berapa banyak kompensasi yang dibutuhkan? Ingat pertolongan pertama di Medan Perang Dr. Si. Buat saya dan di sini. Anggap saja ini operasi casar normal. Lin Wan, kau. Bayinya akhirnya selamat. Situasinya jauh lebih baik dari yang kita bayangkan. Siapkan untuk penjahitan. Lalu bawa dia kembali ke rumah sakit. Berikan pengobatan anti-infeksi. Baik, Dr. Lin, bagaimana bisa kau terima perintah dari anak? Bukankah ini omong kosong? tapi aku selalu merasa dia tidak terlihat seperti anak kecil. Padanya, saya selalu punya perasaan yang akrab. Ada apa?
Emboli cairan ketuban. Wanita hamil mengalami emboli cairan ketuban. Jangan hanya berdiri di sana. Mobilisasi rekan untuk donor darah. Apa kau gila? Dia mengalami emboli cairan ketuban. Dia tidak bisa diselamatkan. Kita harus menyelamatkannya. Dalam situasi ini, ada kasus di mana nyawa telah diselamatkan. Kita tidak bisa begitu saja menyerah padanya. Dia adalah orang yang hidup. Jangan naif, dia tidak bisa diselamatkan. Aku, Berikan oksigen dan obat. Injeksi intramuskular 1 ml adrenalin. baik. Pegang dia. Istri saya melahirkan. Kamu cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Istrimu mengalami emboli cairan ketuban. Cepat atur rekan kerjamu untuk mendonorkan darah. Kita butuh darah golongan A dan O cepat. Cepat. Apel, jika istri saya tidak selamat, tidak ada di antara kalian yang akan hidup tenang. Saya beritahu Anda, aku. Apa yang Anda lakukan? Kondisi istrimu sekarang kritis. Dia membutuhkan transfusi darah. Orang di dalam itu bukan orang lain. Itu istri dan anak Anda. Ban darah rumah sakit akan butuh waktu untuk sampai ke sini. Selama waktu ini, transfusi darah tidak bisa berhenti. Bersama kami di sini, istrimu tidak akan meninggal. Darat. Transfusi darat. Saudara-saudara. Saya mohon. Siapa bergolongan darah A atau A, tolong bantu saya. Tolong selamatkan istri saya. Saya mohon kepada kalian saudara-saudara. Kita semua adalah saudara dari lokasi konstruksi yang sama. Saya akan membalas budi Anda. Saya mohon. Saya sehat. Saya memiliki golongan darah O. Saya golongan darah A. Saya juga golongan darah O. Pergi. Ayo pergi. Ya Tuhan. Tolong selamatkan istri saya. Ambillah nyawa saya sebagai gantinya. Zhou Jiannan. Ya, saya di sini. Istrimu sementara sudah melewati masa kritis, tapi dia masih perlu pergi ke rumah sakit untuk operasi. Baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih dermawan saya. Terima kasih semuanya. Uang ini adalah semua uang saya. Terkejut. Dokter cantik dan anak ajaib medis berusia 7 tahun. Berhasil menyelamatkan kasus di luar ruangan. Emboli cairan ketuban. Jangan menilai orang lain dari dirimu sendiri. Selama penyelamatan ada juga seorang dokter pria. Ingin tinggalkan wanita hamil dan hindari tanggung jawab. Aku berharap di masa depan kau hanya bertemu dokter seperti ini. Dokter pria itu tidak memiliki rasa tanggung jawab, dan bahkan lebih buruk dari anak berusia 7 tahun. Apakah dia tidak memiliki orang sakit di keluarganya sendiri? Bisakah dia menerima orang lain, memperlakukan keluarganya seperti ini? Aku tidak bertanggung jawab. Bukankah aku menyelamatkan orang? Bagaimana semuanya menjadi kredit dari satu anak nakal? The film was translated and narrated by M Media. Apa kamu lapar? Gimana kalau aku ajak makan malam? Bisakah kamu memakai pakaian yang lebih tebal? Tapi aku laki-laki. Berapa umurmu? Dan kamu masih tahu cara malu? Lalu selama operasi, kenapa kamu tidak begitu malu-malu? Itu adalah keadaan darurat. Sebagai seorang dokter, dalam menghadapi hidup dan mati, tidak ada perbedaan gender. Jadi begitu. Aku merasa kepalaku akhir-akhir ini juga sedikit tidak nyaman. Bagaimana kalau dokter Xiaoxi memeriksaku juga? Bisakah kamu membantuku memeriksa? Apakah ada yang salah denganku? Ada apa? Tolong periksa saja untukku. Tolong periksa saja untukku. Ku bilang jangan berpakaian terlalu minim. Jangan berdiri terlalu dekat denganku. Lawan jenis dilarang bersentuhan intim. Aku akan turun untuk membuang sampah. Kalau begitu hati-hati. Jangan sampai diculik oleh pedagang manusia. Teman kecil. Kakek ini bukan botol. Xiao yang cucu kakek buta. Baiklah, baiklah. Lalu, bagaimana dengan yang ini? Ini adalah botol. Ini botol. Xiao ya hebat. Kakek Xiao ya.
Aku juga punya sebotol di sini. Terima kasih. Kakek, saya mengambil sebuah botol. Setelah kita menabung cukup uang, kita bisa menyembuhkan matamu. Xiaoya sungguh luar biasa. Ayo, Mengapa aku harus tidur denganmu? hanya ada satu kamar di rumah. Jika kamu tidak tidur di samping tempat tidurku, di mana kamu akan tidur? Aku akan tidur di The sofa. film was Tidak ada selimut translated lagi di rumah. and narrated Tidur di by sofa M. jangan sampai Media. masuk angin. Apakah kamu tidur nyenyak? Jangan khawatir. Aku tidur sangat nyenyak. Cepat masuk ke tempat tidur. Aku akan menceritakanmu cerita pengantar tidur. Ayo. Hari ini, aku akan menceritakanmu kisah monster kecil ini. Bagaimana? Tidur. Kenapa lingkaran hitam di matamu begitu tebal? Di usia semuda ini, begadang bukanlah hal yang baik. Kenapa kamu menatapku? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku ingin tidur sebentar. Tapi ketika seseorang tidur nyenyak dan ditendang 3 kali, maka saraf orang itu tidak akan membiarkan mereka rileks. Kecelakaan. Itu murni kecelakaan. Ketika aku sangat lelah, posisi tidurku sedikit bebas. Sedikit pun. Sudahlah. Bagaimanapun aku sudah menelpon polisi. Akan kuhubungi mereka lagi untukmu. Untuk menemukan orang tuamu secepat mungkin. Bersabarlah beberapa hari lagi. Anak-anak juga perlu beradaptasi tahu. Xiaoyo. Kalau begitu apa kamu masih ingat informasi kontak orang tuamu? Siapa mereka dan asalnya? Kapan dan di mana kamu tersesat? Aku tidak terlalu ingat. Tapi aku tahu. Orang tuaku sebelumnya membawaku bertemu dokter sesekali. Mungkin mereka saling mengenal. Bisakah kamu membawaku menemui dokter Si? Xiaoyo, ada apa? Xiaoyu, ada apa? Lihat ibu. Apakah ada yang salah dengan makanan ini? Seseorang cepat. Xiaoyu, ada apa? Lihat ibu. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan anakku. Jangan khawatir, dia menyelamatkan seseorang. Anakmu jelas tersedak benda asing. Saluran napasnya tersumbat. Bagaimana orang tua ini mengawasi anak mereka? Tepat di depan mereka dan anak itu masih tersedak. Apakah cara ini berhasil? Manuver Heimlich. Tinggi dan kekuatannya sama-sama cocok. Orang dewasa mudah pakai tenaga berlebih. Apa yang dilakukan orang ini? Kenapa orang tua tidak tahu apa-apa? Mereka bahkan tidak tahu manuver Heimlich. Setiap orang yang memiliki anak di rumah harus mempelajarinya. Ibu macam apa ini? Dia sama sekali tidak memikirkan anak itu. Baik, dia baik-baik saja sekarang. Terima kasih banyak teman kecil. Terima kasih. Apakah dia baik-baik saja sekarang? Tidak masalah. Tapi aku baru saja melihatnya. Terus-menerus menggosok perutnya. Dia mungkin tidak nyaman di tempat lain. Untuk amannya, kamu tetap harus membawanya ke rumah sakit kami untuk pemeriksaan. Rumah sakit kami. Dia mengatakannya dengan cukup alami, bukan apa-apa. Dia mungkin mengalami sakit perut 2 hari terakhir ini. Sakit padahal aku tidak makan yang aneh-aneh. Kamu hanya tidak mau pergi ke sekolah. Jangan debat dengan ibu di sini. Tidak bukan? Baiklah, berhenti bicara. Pekerjaan rumah sekolah tidak banyak, dan tekanannya tidak besar. Mengapa kamu selalu tidak mau pergi? Anak ini. Kami pergi sekarang. Ibu akan menggosoknya untukmu nanti saat kita pulang. Ayo cepat kembali. Nanti masih ada kelas. Kami pergi dulu. Terima kasih. Pergi sekarang. Mereka tinggal di dekat sini, tidak jauh dari rumah sakit Nanshan. Jika mereka punya masalah apapun, mereka akan pergi sendiri. Semuanya. Aku saat ini. Rumah sakit Nanshan yang terkenal. Dr. Lin, Terakhir kali anak jenius itu juga ada di sini. mengapa kau membawa teman kecil ini ke rumah sakit lagi? Dia sudah terlibat dalam banyak hal, secara tidak perlu meningkatkan risiko bagi rumah sakit kita. Apa maksudmu meningkatkan risiko? 2 keadaan darurat baru-baru ini. Jika bukan karena Siran, kita mungkin tidak bisa menyelamatkan pasien. Lagi pula dia adalah anak hilang.
Kemana lagi dia bisa pergi? Mereka sepertinya sedang berdebat. Kalau begitu kau bisa memanggil polisi. Kau bisa membawanya ke kantor polisi. Disitulah seharusnya dia berada. Aku sudah melaporkannya, tapi dalam waktu singkat, belum ada kabar sama sekali. Jadi kamu ingin dia pergi kemana selama waktu ini? Terus berkeliaran. Jadi bagaimana menurut semuanya? Bisakah anak ini tinggal di rumah sakit? Aku. Kalau begitu kau bisa membawanya ke panti asuhan. Panti asuhan? Apa kamu serius, Dr. Chen? Kalian benar-benar dokter? Benar-benar Anda dokter? Kamu adalah orang tua yang anaknya tersedak hari itu, kan? Ya. Ada apa? Dia bilang perutnya sakit. Tapi saya yakin itu sebagian besar pura-pura, namun kami masih khawatir. Jadi kami tetap bawa dia periksa. Gadis muda, tidak akan terus berpura-pura sakit. Mari kita tetap periksa. Tutup mulutmu. Ini bukan tempatmu untuk berbicara. Itu benar, meskipun dia berbakat secara alami. Meskipun dia berbakat secara alami, benarkah dia punya lebih banyak pengalaman? Seorang dokter yang merawat mesin setiap hari. Orang tua anak itu masih di sini. Ikut denganku. Kita akan melakukan pemeriksaan rutin terlebih dahulu. Aku akan memeriksa perutnya. Jika tidak ada yang serius, beberapa obat seharusnya sudah cukup. Baiklah, saya rasa tidak ada masalah besar. Anak itu sudah menjalani pemeriksaan fisik untuk sekolah, bukan apa-apa. Baiklah, ikut denganku. Ini dokter yang baik. Ketika kami pergi ke rumah sakit anak, tidak ada yang salah. Tapi mereka memesan banyak tes. Tidak hanya anak itu menderita, tapi mereka tidak menemukan apapun. Nanti ketika gadis itu keluar, dia setidaknya harus menjalani tes darah umum. Apakah itu baik-baik saja? Apa yang kamu curigai? Aku harap aku hanya terlalu banyak berpikir. Anak jenius itu punya diagnosis baru lagi. Apakah dia akan benar kali ini? Semuanya mari kita tunggu dan lihat. Saya bertaruh 5 yuan. Bertaruh anak 7 tahun itu benar. Silakan saja kamu menuju kebangkrutan. The film was translated Lakukan tes di and dimmer pada narrated sampel darah by ini. M Media. Tes untuk laktat dan amilase. Apakah kamu benar-benar percaya apa yang dikatakan anak itu? Orang tuanya sudah di sini. Perlu usaha keras meyakinkan mereka. Lebih baik dilakukan untuk ketenangan pikiran. Saya pikir kamu sudah gila. Hasilnya sudah keluar. Ketiga nilai. Berada dalam kisaran normal. Apa yang sedang kau lakukan? Semua nilai berada dalam kisaran normal. Itu tidak benar. Konsentrasi asam laktat dan amilase darah sedikit meningkat. Dia masih sangat muda. Nilainya seharusnya lebih rendah. Di mana mereka? Mereka sudah pergi. Panggil mereka kembali cepat. Jika tidak gadis itu, mungkin dalam bahaya yang mengancam jiwa. Sebenarnya apa yang kamu curigai? Aku curiga, dia mengalami marokasi usus, yang menyebabkan fulvulus usus. Ini adalah jenis penyakit keturunan yang sulit dideteksi. Tunggu aku. Anak nakal itu ini rumah sakit. Ini bukan tempat untuk bermain rumah-rumahan. Aku pasti tidak akan memberimu kesempatan untuk merusak reputasi rumah sakit. Dukung Dr. Chan keluarkan anak dari rumah sakit. Dia lebih percaya anak daripada seorang kolega yang telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun. Apa kamu yakin ingin melakukan ini? Sekarang, seluruh internet mengutuk kita. Mengatakan aku otoriter dan sewenang-wenang. Dan bertindak semau sendiri. Mereka bilang bakatmu hanya kebetulan belaka. Terlalu sombong di usia muda. Semua orang bilang, jika kali ini kita salah mendiagnosis, setidaknya 10.000 orang akan menandatangani petisi, menuntut kita keluar dari Nanshan. Apa niat awalmu menjadi dokter? Ayahku juga seorang dokter. Awalnya, ketika aku menjadi dokter, aku memang ingin mengikuti jejaknya. Namun ketika aku mulai bertemu pasien, dan jumlah mereka semakin banyak, aku menyadari bahwa aku sungguh berharap mereka bisa pulih melalui perawatanku. Aku berharap para pasien, yang wajahnya diselimuti kekhawatiran, bisa tersenyum cerah. Kalau begitu benar, Apa? kamu menjadi dokter hanya tentang pasienmu. Tidak ada hubungannya dengan orang lain, karena kamu percaya penilaianku. Maka jangan ada penyesalan. Setiap nyawa yang diselamatkan berharga. Tidak ada hubungannya dengan 10.000 orang atau 1.000.000 orang. Kalau begitu ketuk pintunya. Aku tidak menyangka tujuannya menjadi dokter. Bahkan lebih murni daripada tujuanku. Halo. Mengapa kamu lagi? Mengapa kamu menempel seperti lintah? Kamu membuat putriku mengambil darahnya sia-sia. Bibi, darah itu tidak diambil sia-sia. Sekarang kamu juga harus membawanya dan ikut denganku. Jika tidak, dia mungkin dalam bahaya jiwa.
Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Berhenti mengutuk putriku. Kalian semua cepat pergi. Jika kalian tidak pergi, saya akan panggil polisi. Tolong dengarkan aku. Dia 90% yakin. Biarkan kami masuk. Bahkan hanya untuk melihat anak itu sebentar. Apa yang kamu lakukan? Xiaoyu ada apa? Xiaoyu cepat bangun. Lihat semuanya. Xiaoyu apa yang terjadi padanya? Xiaoyu ada apa Xiaoyu? Cepat, ikutlah dengan kami. Pergi. Cepat pergi. Xiaoyu. Hai Xiaoyu. Hei Xiaoyu. Xiaoyu. Ini semua salahku karena terlalu ceroboh. Dia akan baik-baik saja. Pastikan tidak terjadi apa-apa. Dia akan baik-baik saja. Nadi dia saat ini tidak stabil. Pertama lakukan pemeriksaan Bu SDA untuk menentukan lokasi lilitan. Kamu langsung masuk ke ruang operasi. Aku akan pergi ke ruang observasi. Sama seperti sebelumnya. Jangan terlalu gugup. Kalian berdua pergi bayar biayanya dulu. Baik, kita akan pergi membayar biayanya. Dia akan baik-baik saja, ayo pergi. Apa yang terjadi? Sebuah plot twist besar. Gadis kecil itu benar-benar punya masalah. Mungkin cuma kebetulan. Kenapa masih keras kepala? Anak itu hanya beruntung. Mereka hanya memiliki bakat tinggi. Bukankah Anda juga posting komentar cepat? Mengatakan untuk menyuruh mereka keluar dari Nanshan. Betapa cepatnya kesetiaan bergeser. Verifikasi gambar USG. Apakah usus halus terlilit di arteri mesenterika superior? Makrosis usus sudah terjadi. Sebagian saluran usus mengalami nekrosis. Forceps bedah. Akan perlahan saluran usus berlawanan arah jarum jam. Sesuaikan posisi dengan lembut. Perhatikan pengamatan warna saluran usus yang tersisa. Peristaltik dan pulsasi vaskular membran halus. Untuk menentukan apakah area lain mengalami nekrosis. Perhatikan bahwa setelah detoksi dan reduksi, jahit saluran usus ke dinding perut lateral. Untuk mencegah kekambuhan. Jahitan. Apa yang harus kita lakukan? Dokter, Operasinya berhasil. Dia baik-baik saja sekarang. Terima kasih. Terima kasih teman kecil. terima kasih. Terima kasih. Tolong jangan seperti ini. Bukankah dia sudah diselamatkan? Jangan khawatir. Kamu bisa kembali ke Bansal, tunggu dia. Selama dia pulih dengan baik, dia tidak akan memiliki masalah di masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ayo kita pergi. Siapa sebenarnya dia? Kesulitan diagnosis seperti itu. Hanya Dr. Si yang bisa mencapainya. Siran Silinren. Siran dan Direktur Si, apakah mereka benar-benar berhubungan? Mungkinkah? Dr. Si. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Aku ingin belajar keras. Aku ingin masuk universitas. Masuk universitas. Ayah, lihat. Ini surat penerimaan saya. Saya diterima di universitas. Anakku masuk universitas. Keluarga Li kita akhirnya punya mahasiswa. Ya, ayah. Ketika saya lulus dan menghasilkan Film uang, was aku akan buat translated ayah hidup and nyaman. narrated Baiklah. by M Media. Ayahmu hanya menunggu untuk menikmati hidup. Dr. Cheng, giliranmu. Ayah. Aku Xiaoyu. Aku kembali. Xiaoyu. Ayah. Aku sudah mendapatkan pekerjaan. Sekarang aku adalah dokter penyembuh dan penyelamat nyawa. Anakku sudah punya pekerjaan. Duduklah, ayah. Bukankah ayah bilang, ayah ingin aku meninggalkan pegunungan? Aku berhasil. Menonton ini membuatku sedikit merindukan ayahku. Ya Tuhan, saya tidak menyangka latar belakang Dr. Chen begitu sulit namun dia begitu berbakti. Kamu. Apakah kamu Xiaoyu? Ayah. Ayah ingat aku. Ini aku. Ini aku. Ayah, aku mendapat nilai 100. Saya diterima di universitas. Ayah, lihat. Xiaoyu. Kamu sudah tumbuh besar. Kamu bahkan sudah punya uban sekarang. Tahun-tahun terakhir ini,
Kamu pasti mengalami masa sulit. Itu tidak sulit. Ayah. Itu tidak sulit. Xiaoyu, anak ajaib 7 tahun ciptakan keajaiban medis. Mampu mengembalikan ingatan yang hilang, kembali ke dalam pikiran. Semua yang terlibat memainkan peran yang sangat diperlukan. Mingyu. Dr. Si, infark miokard akut. Dia saat ini berada di ICU, tidak sadarkan diri. Anda harus bekerja keras. Selama tidak ada yang salah, pemilihan direktur tahun ini pasti akan menjadi milik Anda. Direktur mohon yakinlah. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Selama kita bertransisi dengan lancar tahun ini, dan saya menjadi direktur, akan ada harapan untuk mengobati penyakit ayah. Minggir, ini adalah kecelakaan mobil darurat. Kenapa kamu seorang anak kecil ikut campur? Saya tidak bertanggung jawab. Bukankah saya menyelamatkan orang? Bagaimana semuanya menjadi jasa anak nakal ini? Dr. Lin, katakan padaku, bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Ketika saya pertama kali memulai profesi ini, saya juga adalah dokter baik yang orang lain bicarakan, yang memikirkan orang lain. Tangan saya ini juga telah menyelamatkan banyak nyawa. Namun pada akhirnya, justru Siran orang yang selalu saya targetkan, yang menyelamatkan ayah saya. Saya benar-benar orang yang buruk. Dr. Chen, opini publik daring meningkat tajam. Emosi orang-orang selalu mudah terombang-ambing dan terbimbing. Jangan terlalu dimasukkan ke hati. Saya tidak menyalahkan mereka. Ini salah saya sendiri. Niat awal praktik kedokteran hilang. Saya rasa saya sudah tidak lagi cocok untuk pekerjaan ini. Mingyu, jangan berpikir seperti itu. Meskipun keterampilan medismu tidak sebaik Dr. Si, kemampuanmu terbukti bagi semua orang. Dr. Si, saya punya pertanyaan untuk Anda. Saya yakin Anda pasti memiliki keraguan yang sama. Pertanyaan apa? Siran, siapa sebenarnya dia? Aku juga tidak tahu, tapi aku selalu punya perasaan bahwa Siran dan Dr. Si memiliki semacam hubungan. Sejak Dr. Si jatuh koma, saya awalnya berpikir bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa menyelamatkan ayah saya. Tapi tindakan Siran, dia benar-benar mengubah pemahaman saya. Jadi, pernahkah Anda pikirkan kemungkinan Kemungkinan apa? Siran adalah Dr. Si? Kamu juga punya perasaan ini? Bisakah kamu benar-benar tidak melihat apapun sama sekali? Sebelum ini, aku hampir tidak bisa melihat siluet. Tapi setahun terakhir ini, aku tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Apakah kamu pernah ke dokter sebelumnya? Apakah kamu tahu apa yang menyebabkan kebutaan itu? Sebelum ini, ada seorang dokter bermargatin di rumah sakit ini yang cukup baik untuk MMR Ikasaku. Dia bilang bahwa pemulihan mungkin terjadi setelah operasi. Tapi, kami tidak punya uang sebanyak itu. Dr. Chen. Dr. Chen Mingyu. Benar, sepertinya begitu. Itu namanya. Paman Chin adalah orang yang sangat baik. Dia sering memberi kami botol bersih. Tapi kemudian, kami tidak melihatnya lagi. Kemudian, Dr. Chen terlalu sibuk. Aku juga merasa sungkan untuk mengganggunya. Lalu matamu. Aku pasrahkan pada takdir. Apa? Kamu ingin Dr. Chen melakukan operasi pada orang tua itu? Mengapa? Bukankah kamu bilang dia ingin menyerah pada profesi ini? Menurutku itu sangat disayangkan. Bagaimanapun sifatnya tidak buruk. Dan secara profesional, dia bisa dikatakan sangat baik. Tapi sekarang kondisinya tidak baik. Baginya untuk menjadi kepala ahli bedah untuk operasi sesulit itu. Aku khawatir dia mungkin menolak. Kurasa, dia tidak benar-benar ingin menyerah pada pekerjaan ini. Dia hanya mengalami kemunduran sementara. Hubungan dokter pasien secara ini rumit. Bahkan sedikit kelalaian bisa dibesar-besarkan.
Ben dikriti. Semakin hati-hati dia, semakin dia peduli dengan hal-hal ini. Sekarang orang yang membuatnya berhati-hati sudah hampir pulih. Oleh karena itu, dia tidak punya alasan untuk rapuh lagi. Apakah itu maksudmu? Ya, kini waktunya membantunya percaya diri lagi. Dan menemukan kembali niat awalnya. Biarkan belas kasih awalnya. Membantu dirinya sendiri. Bukankah itu situasi yang saling menguntungkan? Dr. Chen, Kalian semua, apa maksudmu? Apa kau tidak pergi? Jelaskan kekacauan yang kau tinggalkan sebelum pergi. Apa kau yakin? Kau ingin aku menjadi kepala ahli beda? Bahkan aku tidak yakin bisa melakukannya. Bagimu, fitrah kami tidak sulit. Percayalah pada dirimu sendiri. Kali ini direktur, beri pengecualian agar aku bantu operasi. Mengapa kau banyak membantuku? Aku akan memberitahumu setelah operasi. Masuklah. Insisi terletak 4 mm posterior dari limbus. Insisi kecil dibuat menggunakan pisau MCR. Masukkan jarum infus ke dalam. Dr. Chen kepala ahli bedah sang jenius akhirnya tampil. Sang jenius hanya membantu menantikannya. Saya dengar pasiennya pengemis tua yang selalu dia bantu. Dr. Chen juga memiliki sisi ini. Sepertinya dia juga dokter yang baik. Apa pendapat mereka yang dulu mengkritiknya sekarang? Pasien mengalami kerusakan lensa. Tidak apa-apa, jangan panik. Vakum modifikasi lensa secara bersamaan. Baiklah. Agen viskulastik. Eksisi Vitreous yang sakit. Berhasil. Pertukaran cairan udara untuk mereposisi retina. Penupasan membran miovaskular. Tenang saja. Parasit di fundus matanya. Aku sudah mengangkat semuanya untuknya. Stabilkan tekanan intraokular. Tampol navigas. The film was translated and narrated by M Media. Katya, Bagaimana perasaanmu? Bisakah kau melihat dengan jelas? Aku bisa. Aku bisa melihat dengan jelas sekarang. Anak baik, aku bisa melihatmu sekarang. hei Katya. Katya, bisakah Katya melihatku? Ya, aku bisa melihatmu sekarang. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kakak, aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk melakukan operasi padamu. Dr. Chen, apakah kamu masih pergi? Kakak, apa yang kamu lihat? Apakah ada pekerjaan? Jika tidak ada pekerjaan lagi, kami bertiga akan mati kelaparan. Bukankah saya sedang mencari pekerjaan sekarang? Kakak, rumah sakit ini sedang menyiarkan langsung operasi. Apa bagusnya itu? Apa yang kamu tahu? Anak berusia 7 tahun ini sangat populer di rumah sakit Nanshan, tapi bagaimanapun juga dia tidak punya izin praktik medis. Rumah sakit selalu buat pengecualian untuknya. Itu juga bukan pertanda baik. Kakak benar, anak ini tidak punya izin praktik medis. Tidak bisakah kita membuat masalah? Saya mengerti. Mari kita katakan saja, adik ketiga dirugikan oleh perawatannya. Kita harus pergi mencarinya. Kamu akhirnya mengerti. Pergi bersiaplah. Kita bisa mendapatkan keuntungan besar kali ini. Ayo, ayo pergi.
Aku harus segera ke rumah sakit dan beritahu para dermawanku. Semuanya datang dan lihat. Rumah sakit Nanshan secara pribadi mengizinkan seorang anak berusia 7 tahun untuk merawat pasien. Dan sepupu saya dirugikan oleh perawatan itu. Ada apa ini? Bukankah dia anak ajaib? Kenapa cara pengobatan seperti ini? Aku pulang kerja lebih awal hari ini, pergi ke toko bunga untuk membeli buket. Itu dia. Semuanya perhatikan baik-baik. Bocah ini yang merugikan saudara saya dengan perawatannya. Apa yang kau teriakan? Kamu yang melakukan operasi padaku. Kaki saya tidak bisa berdiri lagi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siren belum pernah menjadi kepala ahli bedah. Bagaimana dia bisa melakukan operasi padamu? Rumah sakit Anda adalah sarang penipu. Dia bahkan sudah tampil di TV. Dan Anda masih mengatakan dia belum melakukan operasi. Kamu yang membuat saudara saya jadi seperti ini dengan perawatanmu. Saya belum selesai denganmu. Apa yang kau lakukan? Letakkan pisaunya. Ini sepertinya itu yang sangat populer disiarkan langsung. Anak ajaib medis. Siaran langsung apa? Itu semua palsu. Tidakkah kamu melihat mereka datang ke pintu? Hal-hal di internet semuanya penipuan. Bagaimana mungkin saya bercanda tentang masa depan saya? Kaki saya tidak bisa berdiri. Menangislah. Menangislah dengan keras. Mengapa hanya ada guntur dan tidak hujan? Karena kau bilang bahwa aku merusak kakimu. Maka aku bertanya padamu, di mana sertifikat diagnosis dan rekam medis penerimaan awalmu? Dan laporan pemeriksaannya. Hari apa aku melakukan operasi padamu? Tidak apa-apa jika kau tidak bisa mengatakannya. Pergilah ke meja layanan dan berikan nomor ADMO. Tepat di depan begitu banyak orang. Kita akan memeriksanya di tempat. Jangan-jangan kau bahkan tidak punya kartu identitas kan? Bicaralah. Mengapa kau tidak bicara sekarang? Tepat sekali. Kamu bahkan tidak ingat tanggal operasi kamu sendiri. Tidak mungkin kan? Biar aku beritahu kau. Setiap rumah sakit memiliki sistem pencatatan yang lengkap. Informasi setiap pasien dicatat dengan tepat dan akurat. Direkam. Jika kau tidak bisa menjelaskan diri hari ini, The film was itu berarti translated memprovokasi masalah. and Kami akan narrated menuntut by M. tuntutan Media. pidana terhadapmu. Aku pikir kalian semua hanya pakai siran sebagai alasan untuk memeras rumah sakit. Berhenti bicara omong kosong. Kami datang hari ini untuk mencari keadilan. Jika kalian tidak membayar, aku akan membuat kalian membayar. Jika insiden itu disebabkan oleh rumah sakit kami pasti akan bertanggung jawab penuh. Tapi jika kau hanya mencoba memeras kami juga pasti akan menuntutnya sampai akhir. Jika buktinya benar, menanti hukuman penjara. Kakak, bukankah kau bilang kita bisa mendapatkan uang hanya dengan membuat keributan? Kau tidak bilang soal penjara. Mereka jelas di sini untuk membuat masalah. Lihat, dia sudah berdiri. Diam, tidak berguna. Mereka hanya gertak kau yang bongkar dirimu. Salah terus, tapi tetap buat masalah. Orang-orang ini benar-benar tercela. Bukankah ini jelas-jelas fitnah? Dasar bajingan. Tepat sekali. Keamanan di mana keamanan? Dermawan. Sebelumnya, aku mendengar mereka berencana buat onar medis DA untuk memeras uang darimu. Mereka hanya di sini untuk menipu uang. Usir mereka. Jangan mendekat. Aku hanya ingin memeras sedikit uang. Mengapa kalian menargetkan saya seperti ini? Semuanya mundur. Ini rumah sakit. Jangan. Mingyu, Dr. Chain. Mingyu, Dr. Chain. Cepat tahan dia. Dr. Chain. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Cepat hentikan pendarahannya. Atur untuk operasi. Kau lakukan operasinya. Lin Wan akan menjadi asistennya. Jangan bicara omong kosong. Ada banyak dokter di sini. Tidak perlu mempercayai seseorang yang baru berusia 7 tahun dan bahkan sekarang belum pernah memegang pisau beda. Aku siap menerima konsekuensi. Aku hanya percaya padamu. Apakah aku masih bisa menjadi dokter? Sepenuhnya tergantung padamu. Baiklah, aku akan pergi berkomunikasi. Biarkan aku melakukan operasi. Konsultasi darurat ini tentang dokter rumah sakit kita, Dr. Chain, yang jantungnya terluka. Sirat, mohon segera mulai. Situasinya tidak optimis. The film was translated Segera and Dr. Chen sangat narrated serius. by M. Media. Ketika penyerang menyerang, belati menembus dada Dr. Chen. Menurut hasil pemeriksaan, belati itu dari jantung hanya berjarak 1 cm. Apakah kau mengatakan bahwa jika belati penyerang sedikit menyimpan, Dr. Chen akan meninggal seketika? Tepat sekali. Ini semuanya. Maafkan kejujuran saya, operasi penjahitan jantung. Sedikit orang di negara ini yang bisa melakukannya. Meskipun rumah sakit kita berperingkat tinggi, namun selain dokter si yang tidak sadarkan diri,
yang mungkin bisa melakukannya. Tidak ada orang lain. Sama sekali tidak perlu untuk mencoba menjadi ahli bedah utama. Aku bisa mencoba melakukan operasi. Omong kosong, itu adalah operasi jantung. Melenceng 1 mm saja bisa menyebabkan kesalahan fatal. Bahkan sedikit penyimpangan bisa mengakibatkan kematian Dr. Chen. Memang, pembuluh darah jantung yang halus setipis sayap kapung melakukan operasi. Seperti di atas jaring laba-laba, memasukkan benang ke jarum. Bahkan jika operasi dijahit dengan sempurna, tetapi penyembuhannya tidak lengkap, itu masih bisa menyebabkan sequel. Apakah kamu berpikir bahwa Dr. Chen tidak bisa diselamatkan lagi? Dan lebih baik segera menyelesaikan masalah ini. Setelah dia pulih, dia akan dipindahkan ke departemen lain. Ini mungkin hasil akhirnya. Tarifnya tidak akan berakhir. Benar, ini tidak bisa berakhir. Kami dengan susah payah membantu Dr. Chen menemukan aspirasinya. Selain Dr. Si, dia memiliki potensi untuk menjadi ahli bedah dengan tangan paling stabil. Semuanya, dia saat ini terbaring di ruang operasi. Sebagai rekan-rekannya, tidakkah kalian merasa kasihan? Apakah kalian akan menyerah tanpa mencoba? Lalu siapa yang akan menjadi ahli bedah utama? Dan siapa yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Dr. Chen? Aku akan menjadi ahli bedah utama. Dr. Chen sudah menandatangani surat pernyataan bebas tanggung jawab. Jika terjadi hal yang tidak terduga, itu tidak akan ada hubungannya dengan Nanshan. Dia secara sukarela setuju menjadi subjek eksperimenku. Siran, meskipun kau memiliki bakat, namun kau bahkan belum memegang pisau bedah, operasi yang begitu presisi. Bagaimana kau bisa melakukannya? Direktur, percayalah padanya kali ini saja. Sekali saja. Baiklah, tidak ada rencana yang lebih baik, tapi kau harus mengerti, operasi ini cukup istimewa. Semua pemegang saham sangat menuntut siaran langsung global. Kalian berdua harus bertindak bertanggung jawab. Teruslah berjuang Dr. Si. Aku percaya padamu. Kau juga harus percaya pada dirimu sendiri. Baiklah. Ganti kacamataku. Ya Tuhan, apakah kamu melihat itu? Cedera Dr. Chen sangat parah ketika darah menyembur keluar. Asisten Dr. Lin sedikit kebingungan. Forceps hemostati. Bisakah operasi ini benar-benar diselesaikan? Selama operasi mereka perlu melakukan anastomosis mikrovaskular. Hanya ada beberapa kasus di seluruh dunia. Jahitan. Apa kau bercanda? Anak 7 tahun jadi ahli bedah utama untuk melakukan operasi sesulit itu. Tapi lihat, pemuda jenius itu sama sekali tidak terlihat seperti ini. Pertama kalinya dia memegang pisau bedah. Benar-benar menakjubkan. Sudah berjam-jam. Ini benar-benar pertarungan yang sulit. Ya Tuhan. Luka Dr. Chen terlalu dekat dengan jantung. Pertama lakukan fiksasi internal. Stabilkan pembuluh darah yang sudah dijahit. Operasi selesai. Siran Xiaowan. Selamat untuk kalian berdua. Di bawah siaran langsung global, kalian menyelesaikan sebuah operasi yang tampaknya mustahil. Selamat. Terima kasih Direktur, karena menahan semua tekanan dan mengizinkanku melakukan operasi. Aku tidak akan pernah lagi menempatkanmu dalam posisi sulit. Kata-katamu membuat semuanya sepadan. Direktur, tolong kembali dan istirahatlah. Operasi berlangsung 12 jam, juga menunggu 12 jam. Kamu pasti kelelahan. Kalian semua juga bekerja keras. Selesaikan pekerjaan dan pulanglah lebih awal. Ketika Dr. Chen bangun, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan membaik. Ada apa? Mungkin aku terlalu lelah. Aku baik-baik saja. Aku hanya butuh istirahat. Baik. Direktur, bolehkah saya bertanya bagaimana Anda melihat Jenius pencarian medis berusia branding 7 tahun, kehilangan pamor, operasi 12 jam, dugaan pemalsuan, pasien bangun tidak sadarkan diri. Masalah ini, kami masih menyelidiki. Alasan spesifiknya, saya tidak bisa menjawab saat ini. Kalau begitu boleh saya bertanya, Dr. Lin dan Dr. Si, sebagai kepala ahli bedah dan asisten, bagaimana kalian bisa memalsukan saat siaran langsung global? Kamera definisi tinggi. Kami tidak memalsukan apapun. Seluruh operasi dilakukan oleh kami dengan sekuat tenaga. Mengenai mengapa situasi seperti itu terjadi, kami akan mencari tahu alasannya sesegera mungkin dan memberikan jawaban kepada semua orang. 1 hari yang lalu. Kamu akhirnya bangun. Jika kamu tidak segera bangun, kami akan pergi ke departemen anestesiologi. Syukurlah kau sudah bangun. Tahukah kau, untuk operasi ini, Siran dan Lin Wan bekerja selama 12 jam penuh. Mereka akhirnya berhasil menyambungkan pembuluh darahmu. Tepat sekali. Dan itu disiarkan langsung secara global. Kamu akan ada di buku pelajaran mulai sekarang. Jadi, bagaimana perasaanmu sekarang? Aku merasa baik sekarang. Tidak ada yang tidak nyaman. Semuanya jangan khawatir. Itu bagus. Ketika kamu pulih, kita semua akan menemanimu dalam pemulihanmu. Kamu pasti akan pulih ke kondisi awalmu. Terima kasih semuanya.
Kalian semua tidak perlu mengerumuniku. Silakan kembali bekerja. Kalau begitu semuanya silakan kembali bekerja. Lenwan dan aku akan menjaganya di sini. Kau bisa bilang yang sebenarnya. Bagaimana perasaanmu sebenarnya? Siran. Sejujurnya, aku mengalami sesak dada parah. Bernapas juga sangat sulit. Selain itu, disertai dengan sedikit pusing. Seharusnya, karena suplai darah yang tidak cukup. Jahitan pembuluh jantung. Aku menyaksikan keberhasilannya. Itu tidak mungkin salah. Pasti ada hal lain yang salah. Jangan umumkan ini ke publik dulu. Opini publik akan menenggelamkanmu. Itu, aku hanya tidak sengaja mendengarnya. The film was Tapi, translated aku sedang siaran and langsung. narrated Tidak ada by yang M. akan berani datang ke rumah sakit ini untuk berobat lagi. Jenius satu generasi telah jatuh. Jenius macam apa itu? Itu hanya aksi publisitas. Bahkan belum menikmati keuntungan penggemar, dan penyamaran mereka terbongkar. Astaga. Seluruh rumah sakit membuka jalan untuk mereka. Sungguh tak berperasaan. Tidak bisa dipercaya. Mengapa semua lapisan masyarakat menginginkan hidupku? Terlalu jahat. Berhenti merekam. Jangan percaya rumor. Berhenti mengutuk. Para protagonis skandal penipuan operasi ada di sini. Kami tidak memasukkan apapun. Apa yang kau lakukan hari ini padaku dan teman-temanku, serta kerugian reputasi yang disebabkan pada rumah sakit. Saya akan menghitung masing-masing dan mengirimkan kepada Anda surat kuasa hukum. Dengarkan dia menggertak. Silakan kirim saja. Siapa yang peduli dengan ancaman penipu? Tuduhan fitnah. Berhenti merekam. Apakah ini penipu? Atau ada alasan lain? Kami Siran. Hei Siran. Bangun. Siran. Minyu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Masih tidak ada sensasi. Aku memeriksa catatan beda. Sistem kardiovaskularku disambungkan dengan sangat tepat, tapi karena alasan yang tidak diketahui. Mengapa aku masih merasakan sesak dada? Siran juga belum bangun. Dia tiba-tiba pingsan. Aku tidak tahu, harus mulai menyelidiki dari mana sendiri. Aku telah merepotkanmu. Jika bukan karena aku bersikeras agar Siran melakukan operasiku, situasi ini tidak akan terjadi sama sekali. Aku terlalu egois. Jangan berpikir seperti itu. Yang terpenting sekarang adalah kamu memulihkan kesehatanmu. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku akan terus menyelidiki penyebabnya. Aku percaya. Kebenaran pasti akan terungkap. Jangan khawatir. Baiklah. Paman Lin, aku minta maaf. Ini semua karena aku sehingga kamu terlibat. Nah, jangan katakan hal seperti itu sekarang. Yang terpenting sekarang adalah menunggu dokter si bangun. Dia menyebutkan kepadaku sebelum dia koma bahwa selama operasi ada sedikit kelainan. Namun saat itu tidak memengaruhi operasi. Apakah kamu melihat sesuatu? Direktur Lin, Dr. Lin, dokter si di ICU sudah bangun. Tiga, dua, satu. Lin Ren, Jangan lagi menendang orang saat tidur. Itu benar-benar sakit. aku tahu itu kamu. Kamu bahkan tidak tahu. Mereka membuliku. Mereka semua membuliku. Aku tahu. Aku tahu segalanya. Jangan takut. Aku akan membuktikan kita tidak bersalah. Tetap harus dokter sih.
Bangun, menemukan masalah utama. Membuat seluruh rumah sakit Nanshan hidup kembali. Tingkat rumah sakit bahkan naik 1 tingkat. Berkah tersembunyi. Saya dengar Dr. Lin sudah menjabat sebagai direktur. Orang baik mudah diintimidasi. Saya harap Dr. Lin di masa depan tidak akan diintimidasi. Terlalu banyak berpikir. Direktur Lin di masa depan di bidang medis akan menjadi sombong dan mendominasi. Karena dia akan menikah dengan Dr. Si. Dia benar-benar tidak meninggalkan harapan bagi kami. Kamu bilang, malam ini, jangan itu nggak lucu dan menyakitkan. Itu tidak mungkin. Aku akan selalu memelukmu. Nggak akan kubiarin kamu nendang aku.